Hai, kabar baik di sini. Semoga di sana juga ya. Di video ini aku bakal bikin battle produk investasi fixed return dari yang ada jaminannya sampai enggak, legal illegal, cara ngebedain investasi bodong yang nawarin return pasti, sampai cara milih yang cocok dengan kebutuhan kita. So langsung aja kita bahas. Produk fixed return investment ini emang menarik banget ya buat masyarakat Indonesia. Mungkin karena mayoritas tuh suka kepastian kali ya. That's why ada sekitar 3.000 triliun di deposito perbankan versus seluruh dana kelolaan industri reksadana yang cuma 500 triliun per Juli 2023. Nah, sebelum kita masuk ke produk-produknya, kita wajib banget ngerti fundamentals of fixed return investment. Karena yang bisa nawarin kepastian belum tentu yang terbaik buat kita. Sama kayak dalam relationship. Kalau pasangan kita janji ini itu, tapi setelah kita lihat lebih dalam, kok actionnya nggak sesuai ya dengan janji manisnya? Nah ini nih yang perlu kita curigai. Ini juga sama dalam investasi, banyak orang perusahaan bisa nawarin bunga fix 10-20% per bulan, bukan per tahun loh ya. Ada juga yang offer 15-20% per tahun. Lebih make sense, tapi sebenarnya kadang tuh bodong juga. Kayaknya penipu zaman sekarang tuh makin pinter ya. Mereka ngerti kalau orang-orang nih udah lebih waspada dengan return yang bombastis, jadi mereka juga adjust returnnya biar kelihatan lebih normal, tapi tetap menggiurkan. Kalau kalian masih inget ya, sempet heboh kasus suntik modal alat kesehatan, Koperasi Indosurya, Asuransi Wana Arta, Kresna, dan Jiwasraya yang dimulai dari nawarin produk fixed return. Banyak yang tertarik dan akhirnya gagal bayar. Yuk, ada kasus apa lagi nih yang belum aku sebut? Coba tulis di komen ya. Makanya, penting untuk kita ngerti kenapa sih dia bisa kasih return segitu. Mereka bisnis modelnya gimana? Kalau kita dapat 15% setahun, mereka dapat berapa persen? Kalau di bawah kita, kenapa mereka mau kasih lebih gede ke kita? Apalagi kalau sebenarnya mereka rugi. Berarti skema ini bisa aja nggak sustainable dan malah berbahaya ke depannya. Oke, kita mulai dari produk-produk investasi yang guaranteed atau dijamin, entah oleh pemerintah, LPS, atau pihak asuransi. Pertama, kita mulai dari deposito bank umum yang kasih bunga pasti maksimal 4,25% per tahun kalau mau dijamin LPS per video ini dibuat. Di atas itu, kayak deposito bank digital, itu nggak dijamin ya. Dan ingat, 4,25% ini masih harus dikurangi pajak bunga 20%, jadi bersihnya cuma 3,4% per tahun. For me, not worth it, aku nggak punya dan kayaknya nggak bakal punya deposito dari bank umum manapun. Yang kedua, obligasi. Ada yang pernah invest di sini? Simpelnya ini tuh surat utang, mirip banget sama deposito, bedanya cuma penerbitnya, bisa pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau bahkan perusahaan. Kira-kira kalau dibikin table, lengkapnya seperti ini. Kita bakal bahas obligasi pemerintah pusat aja ya, yang lebih aman karena negara tuh menjamin 100% dan lebih gampang secara akses beli dan jualnya. Mungkin yang paling familiar pastilah SBN Retail non-lelang ini ya. Ada SBR, ORI, ST, dan Sukri yang biasanya tuh digilir penerbitannya. Ada juga obligasi tradable seperti FR dan PBS yang lagi naik-naiknya ya, yang sebenarnya tuh buat institusi dan perusahaan besar. Tapi kita-kita yang retail ini sekarang juga bisa beli di aplikasi kayak Bibit, One Mobile, dan Digibank. Menurutku, obligasi negara ini menarik ya secara returnnya. Bunganya aja 5-8% per tahun, plus capital gain mungkin bisa sampai 15%. Bisa jual beli kapan aja untuk FR dan PBS, tapi yang SBN Retail cuma bisa ditransaksikan di waktu tertentu. Kemudian, kita juga bakal dapat bunga setiap bulan untuk SBN Retail dan bunga setiap 6 bulan untuk FR dan PBS. Pajak obligasi negara juga lebih rendah ya, cuma 15%, dan aku ngerasa obligasi negara ini jauh lebih worth it daripada deposito bank umum. That's why aku juga punya beberapa di porto pribadiku. Lanjut, yang ketiga ada deposito BPR yang dijamin sama LPS sampai 2 miliar per nasabah per bank. Bunga deposito BPR yang ditawarkan juga lumayan tinggi ya, sampai 6,75% per tahun, jauh di atas bunga maksimal bank umum 4,25%. Jadi, kalau ada BPR yang nawarin bunga di atas itu, kita mesti waspada karena pasti nggak dijamin sama LPS. Misal, dia kasih bunganya 10% ya. Aturannya itu bukan yang 6,75% itu dijamin, terus sisa 3,25%-nya itu nggak dijamin ya, bukan gitu. Tapi semuanya ini auto not guaranteed. Makanya untuk invest deposito BPR, aku tuh pakai deposito BPR by komunal
karena isinya tuh lengkap banget ya. Ada up to 200 lebih BPR di Indonesia. Bahkan ada BPR syariah dengan konsep mudharabah juga. Jadi kita bisa langsung diversifikasi juga dalam satu platform. Nggak ribet ya cari BPR satu persatu dan bisa atur maksimal 2M per BPR juga biar semuanya dijamin LPS. Tingkat bunga di deposito BPR Baik Komunal ini juga udah maksimal 6,75% sesuai dengan aturan dan ada banyak pilihan tenor dari 1 sampai 12 bulan. Tapi ingat, di sini juga ada pajak bunga 20% seperti bank pada umumnya. Jadi, bunga bersih maksimal yang kita terima itu 5,4% per tahun. Tapi, pajak bunga ini berlaku untuk dana yang di atas 7,5 juta. Nah, di deposito BPR Baik Komunal ini kita bisa taruh dana mulai dari 1 juta aja ya. Jadi menurut aku cobain aja dulu pakai kode aku COMEXFEL buat daftar dan dapat cashback 100.000, lumayan banget ya, auto untung 10% di awal. Kalian coba rajin-rajin aja cek aplikasinya, soalnya tuh suka ada aja penawaran menarik yang bikin simpanan kita makin cuan. Nah, selain 3 produk itu, ada juga produk investasi lain yang nawarin fixed return, tapi nggak dijamin. Bukannya ilegal ya, beberapa ada yang legal dalam pengawasan lembaga pemerintah, tapi dananya nggak dijamin. Pertama, ada deposito bank digital yang pernah aku bahas lebih lengkap di video ini ya. Per video ini dibuat, ada yang nawarin sampai 8,5% per tahun dengan tenor 3 bulan, paling tinggi so far. Tapi ingat, deposito-deposito ini nggak dijamin sama LPS sama sekali, karena melebihi tingkat bunga yang dijamin untuk bank umum, which is 4,25%. Selain itu, aturannya juga ikut bank umum ya. Ada pajak 20% untuk penempatan dana di atas 7,5 juta. So, bunga bersihnya sekitar 6,4 sampai 6,8% per tahun. Jadi, aman nggak, Kak? Balik lagi ke kekuatan keuangan bank digital tersebut, siapa backingannya, dan rasio likuiditasnya bagus atau enggak. Walaupun begitu, jujur nih aku nggak berani taruh banyak-banyak ya, karena di awal tahun ini aja kita udah belajar dan lihat, bank sebesar Credit Suisse dari Switzerland yang udah survive 166 tahun, bisa aja bangkrut. Jadi there's no such thing yang too big to fail. Lanjut, yang kedua ada peer-to-peer lending, di mana kita-kita yang kelebihan uang, minjemin uang ke orang atau perusahaan yang kekurangan uang, melalui perantara fintech platform seperti Akseleran, Investri, Coinworks, Alami, Asetku, dan yang lainnya. Bunga yang ditawarkan juga lumayan beragam ya, dari 10 sampai 20% per tahun. Cukup besar memang, tapi skema pajaknya ini yang agak aneh ya menurutku dan bisa jadi tinggi banget tergantung dengan penghasilan utama kita. Misal, kita taruh dana 10 juta nih selama 1 tahun dengan return 10% bersih sebelum pajak. Uangnya kan jadi 11 juta ya. Keuntungan 1 juta ini bisa dipajaki berbeda-beda sesuai dengan lapisan pajak penghasilan kita. Jadi sama-sama dapat bunga 1 juta, tapi pajaknya bisa ada yang 150.000, 250.000, atau bahkan 300.000. Nah, dari beberapa platform peer-to-peer ini, ada yang provide asuransi kredit sampai 99% dari pokok pinjaman kita, seperti Akseleran. Ada juga Investri yang punya asuransi 75-90%. Tapi, banyak cerita teman-teman yang pinjamannya udah telat ratusan hari ya, tapi asuransinya tak kunjung cair karena ada masalah di pihak asuransinya. Menurutku pribadi, platform peer-to-peer lending ini tuh udah melewati masa jayanya. Dan ekonomi Indonesia juga lagi struggling to survive, so aku juga lagi ngecilin exposure di aset ini. Next, yang ketiga, ada juga produk fixed return yang ditawarkan koperasi dan perusahaan asuransi. Tapi banyak banget yang akhirnya berujung gagal bayar dan skema Ponzi. Seperti kasus Koperasi Indosuria dan Cipaganti, serta asuransi Jiwasraya. Masalahnya tuh simple. Mereka kan kasih fixed return 8-12% per tahun. Tapi uang yang kita simpan itu diapain nih sama mereka? Ada yang diinvest ke real business seperti tambang, sawit, atau usaha anggota koperasi lainnya. Padahal bisnis itu kan naik turun ya. Nggak ada yang bisa jamin kita bakal selalu untung. Kadang ada saatnya rugi juga. Tapi terlepas dari itu, entah untung entah rugi, mereka tetap harus bayar bunga nih ke pemilik modal. Dan ingat, uang atau investasi kita di koperasi atau asuransi itu tidak dijamin. Mereka legal dan diawasi oleh lembaga terkait, tapi kalau uangnya bermasalah, pemerintah tidak punya kewajiban untuk membayar kita. Dan keempat, yang terakhir, produk fixed return yang tidak dijamin adalah staking di kripto.
Staking itu tuh simpelnya kita tahan atau simpan sejumlah kripto kita di blockchain jaringan tertentu untuk mendukung operasionalnya. Sebagai reward, kita bakal dapat return berupa koin itu juga. Menurut berbagai sumber, Reku adalah exchange pertama yang punya license staking yang legal dari Bapepti. Padahal, exchange lain seperti Pintu dan Binance udah launch fitur staking ini dari dulu. Bunganya macam-macam dari 2-13% per tahun. Tapi ingat teman-teman, pertama, uang kita tuh di-lock di kripto tersebut untuk waktu tertentu. 30 hari, 60 atau 90 hari. Kalau harga koin atau kripto itu turun, bisa jadi kita tuh nggak bisa jual karena masih di-lock. Dan setelah kita dapat reward atau bunganya dalam bentuk koin itu juga, bisa aja harganya tuh semakin turun. Atau bisa aja kita nggak bisa jual sama sekali karena kripto atau koinnya itu rug pull. Dan kalau worst case itu terjadi, nggak ada yang jamin dana kita. Jadi itu risiko-risiko staking kripto. Kalau aku pribadi sih prefer staking di stablecoin ya, kayak USDT atau USDC yang harganya ngikut ke US dollar. Tapi kalau returnnya 4%-an doang, mendingan guaranteed produk seperti obligasi atau deposito BPR nggak sih? Well, setelah kita bahas 7 produk fixed return di Indonesia, menurut kalian mana yang paling oke? Aku coba rekap berdasarkan return, risiko, tenor, dan juga pajaknya ya. Overall, aku lebih prefer guaranteed product seperti obligasi negara dan deposito BPR, biar hati kita lebih tenang ya. Uang itu kan susah tuh carinya. Sayang banget kalau kita hambur-hamburkan ke investasi yang nggak jelas. Aku juga ada sebagian di peer-to-peer lending dan staking crypto, tapi porsinya itu kecil banget. Dan ingat, kita mesti waspada dengan produk fixed return yang abal-abal. Apalagi yang berani nawarin return di atas produk-produk non-fixed return seperti saham dan kripto. Produk fixed return ini udah pasti returnnya di bawah yang non-fixed return karena ada harga dari sebuah kepastian return itu. So next, kita battle apa lagi nih? Tulis di komen ya. Thank you for watching till the end. See you di video lain dan bye-bye.